Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali. Kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Baik pemirsa, mengawali berita hari ini, Polresta Banyuwangi berhasil menangkap pemalsu surat keterangan negatif COVID-19 yang beroperasi di sekitar Pelabuhan ASDP Ketapang, Senin siang. Kasus ini terungkap setelah petugas Polsek KP3 Tanjung Wangi mengamankan rombongan peziarah yang akan kembali melalui Pelabuhan Ketapang pada Jumat siang kemarin. Saat divalidasi oleh petugas, ternyata dari 43 surat keterangan negatif COVID-19, ternyata 20 diantaranya tidak dapat divalidasi. Pemirsa, inilah ES, penanggung jawab klinik yang beroperasi di sekitar Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Pria berusia 52 tahun ditangkap dan diamankan di Mapolsek KP3 Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur setelah terbukti mengeluarkan dokumen rapid test palsu. Kasus ini berhasil terbongkar setelah sebelumnya petugas Polsek KP3 Tanjung Wangi yang berjaga di Pelabuhan ASDP Ketapang memeriksa 43 dokumen rapid test di pintu masuk pelabuhan pada Sabtu dini hari kemarin. Dokumen rapid test tersebut milik 43 orang yang merupakan rombongan peziarah dari Jakarta. Setelah divalidasi oleh petugas, ternyata 20 dokumen diantaranya tidak dapat divalidasi. Setelah penyelidikan dikembangkan, ternyata diketahui kalau hanya 24 orang yang menjalani swab rapid test, sedangkan sisanya tidak. Namun dokumennya keluar. Bahkan ada satu orang penumpang yang tidak keluar dokumennya karena terselip namanya. Padahal peziarah tersebut sudah menjalani swab rapid test. Juru bicara Satgas COVID-19 Banyuwangi, Amir Rahmat, membenarkan kalau klinik yang mengeluarkan dokumen rapid test tersebut sudah memiliki izin. Namun lantaran ada peristiwa tersebut, akhirnya klinik yang beroperasi di sekitar Pelabuhan Ketapang ditutup sementara. Masih menunggu proses yang sedang berlangsung. Nanti kami tidak lanjuti setelah ada kepastian dari proses hukum yang sekarang masih berjalan. Iya, tapi nanti kan kami menunggu kepastian. Ini kan tersangka karena prosesnya masih berlangsung. Nah, di sini nanti ini menjadi bahan untuk dievaluasi di Satgas. Dalam waktu dekat dimungkinkan ditutup sementara. Tapi kalau ini sudah putusan tetap akan dimungkinkan ditutup. Jadi sanksi awalnya ditutup sementara, Pak. Berapa hari, Pak, sementara itu? Sampai dengan proses hukum ya. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Nasrun Pasaribu mengaku kalau sudah ada satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, sejumlah barang bukti mulai dari mobil klinik, dokumen rapid test palsu hingga komputer, printer, dan sejumlah uang pembayaran untuk dokumen rapid test juga diamankan sebagai barang bukti. Pelaku dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP. Jelaskan bahwasanya ada penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Banyuwangi untuk mengungkap kasus terhadap rapid antigen yang palsu yang telah digunakan oleh masyarakat, di mana di dalam pelaksanaannya tersebut yang melaksanakan adalah separuh, tetapi separuhnya tidak dilaksanakan ataupun diduga palsu. Jadi ada berapa banyak? 44 surat tes rapid antigen, 23 dinyatakan sesuai dengan hasilnya, kemudian yang sisanya itu adalah yang palsu. Untuk pelakunya? Satu orang sudah kita lakukan gelar perkara hari ini, tadi sudah dilakukan penahanan. Itu beroperasi di mana aja nih? Di seputaran Ketapang untuk bagi masyarakat yang mau menyeberang. Melakukan penyelidikan dan berdasarkan informasi masyarakat sehingga ada diduga jaringan yang ada di dalam tersebut melakukan tindak pidana pemalsuan daripada rapid test tersebut. Hingga berita ini dikabarkan rombongan peziarah asal Jakarta yang akan ke Bali sudah diberangkatkan melalui Pelabuhan ASDP Ketapang.
Para peziarah ini harus menjalani tes swab antigen kembali sebelum menyeberang ke Bali, sebagai salah satu persyaratan yang harus dilakukan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, puluhan warga Desa Seraten, Kecamatan Celuring mendadak viral belakangan ini setelah menjadi korban teror tagih hutang oleh pegawai salah satu koperasi di wilayahnya. Tak merasa meminjam dan resah ditagih hingga malam hari, mereka pun akhirnya mengadu ke pemerintah desa serta aparat polsek setempat. Tak tanggung-tanggung, korbannya pun mencapai 27 orang yang kebanyakan ibu rumah tangga. Pemirsa, warga Dusun Kerajaan Desa Seraten, Kecamatan Celuring, beberapa minggu ini resah lantaran menjadi korban teror aksi tagih petugas Bank Plecit atau Bank Titil. Keresahan mereka menjadi tatkala sang penagih hutang yang merupakan pegawai salah satu koperasi simpan pinjam atau KSP tersebut menggedor rumah mereka hingga tengah malam. Bak teror gedor rumah, satu persatu rumah mereka didatangi mulai dari pagi, sore, hingga paling parah saat mereka tengah tidur malam. Ulah pegawai KSP ini pun sontak membuat mereka kebakaran jenggot hingga akhirnya melaporkan aksi teror tagih hutang yang dialaminya ke pemerintah Desa Seraten. Hingga aduannya pun berlanjut ke aparat Polsek Celuring. Padahal selama ini mereka mengaku tidak pernah melakukan transaksi hutang piutang kepada pegawai KSP tersebut. Namun entah mengapa mereka harus menerima perlakuan kurang menyenangkan dari petugas Bank Titil dengan menagih hutang sampai tengah malam. Menurut keterangan salah satu warga yang ikut menjadi korban, aksi teror ini bermula saat KTP mereka dipinjam oleh salah satu tetangga dengan tujuan dijaminkan untuk mendapatkan hutang. Lantaran iming-iming komisi senilai 300 hingga 500 ribu rupiah, warga pun akhirnya bersedia meminjamkan KTP miliknya. Selain itu mereka mengaku kasihan dan merasa iba dengan wanita yang diketahui berinisial MF tersebut lantaran terjerat hutang rentenir. Namun apalah daya saat MF kabur dengan dalih pergi keluar kota, akhirnya saat petugas KSP hendak menagih dan tidak didapati MF, mereka pun menjadikan warga sebagai sasaran tagih, mengingat nama mereka yang tercantum di dalam transaksi hutang piutang. Tidak hanya di satu koperasi, nama mereka bahkan digunakan MF untuk dijaminkan ke 3-4 koperasi dengan jumlah pinjaman yang bervariasi. Bahkan sampai saat ini tercatat korban dari pencatutan nama untuk pinjaman oleh MF mencapai 27 orang. Ya, Bu Marpuah pinjam nama saya, suruh pinjam uang, terus uangnya dipakai Bu Marpuah dan saya dimingi upah. Upaya sama Bu Marfuah berapa jenengan? Nggak mesti, soalnya banknya banyak, nggak satu aja. Ada Bank Titil, ada Bank Mekar, BTPN, Bank Mingguan. Ada berapa koperasi atau bank yang di atas namakan? 5, 6. 6 koperasi ya? Iya. Memaksa, saya sudah bilang, saya jujur bahwasannya uang yang saya pinjam itu dipakai Bu Marfuah dan sudah saya bawa ke rumah Bu Marfuah. Bukannya Bu Marfuah nggak ada, akhirnya saya yang ditagih sampai malam. Kalau yang Mekar itu 188 2 minggu sekali. Tidak sampai di situ, menurut korban teror tagih lainnya, akibat kegaduhan ini korban yang rata-rata ibu rumah tangga mengaku sampai terlibat cekcok dengan para suami karena tidak memberitahu sebelumnya. Tidak sedikit dari mereka sampai harus pisah ranjang dengan suami. Lantaran dinilai meresahkan warganya, akhirnya pemerintah Desa Seraten mengambil sikap tegas dengan memasang banner berupa himbauan agar koperasi ataupun bank keliling yang unprosedural dilarang memasuki wilayahnya. Untuk pencegahan agar tidak terulang kembali, pihak desa juga mulai melakukan pengawasan terhadap para bank keliling. Lantaran bukannya membantu mereka, justru malah menambah beban baru dengan bunga tinggi yang mencekik. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.
Pemirsa, pengendara motor sport meregang nyawa setelah motor miliknya terlibat laka adu banteng dengan sebuah minibus di Jalan Bayangkara masuk Kecamatan Bangorejo pada Sabtu akhir pekan lalu. Sebelum menghantam minibus, sang pengendara motor sport terlebih dahulu menabrak pengendara motor lain hingga membuat keduanya jatuh ke bibir aspal. Pemirsa, malang tidak dapat ditolak. Ungkapan itulah yang pantas diberikan kepada pengendara motor sport bernama Bima Febri. Pemuda 25 tahun asal Kebon Dalem, Kecamatan Bangorejo ini usai mengalami kecelakaan adu banteng di Jalan Bayangkara, Kebon Dalem, jurusan Siliragung, masuk Kecamatan Bangorejo pada Sabtu akhir pekan lalu. Nyawanya tidak dapat ditolong saat mendapatkan perawatan di puskesmas akibat menderita luka cukup parah pada bagian kepala. Saat itu, korban diketahui tengah mengendarai Kawasaki Ninja. Secara tidak sengaja menyenggol pengendara motor yang berada tepat di depannya hingga pengendara tersebut roboh dan terjatuh ke bibir aspal. Namun naas, Febri sendiri malah oleng ke sebelah kanan dan di saat bersamaan melaju Toyota Avanza dari arah sebaliknya, sedangkan pengendara motor lainnya bernama Muhammad Jais, warga asal Kecamatan Gambiran, hanya menderita luka ringan. Lantaran jarak yang cukup dekat, tabrakan antara minibus dengan motor korban tidak bisa dihindari. Korban pun langsung terpental sebelum akhirnya menghantam bibir aspal. Korban sempat tidak sadarkan diri sebelum akhirnya meninggal di puskesmas setempat. Petugas unit lantas Polsek Gambiran yang datang langsung melakukan olah TKP dan mengamankan ketiga kendaraan yang terlibat. Sementara itu, sopir minibus bernama Khalil Rahman, warga asal Bangorejo, beserta pengendara sepeda motor sudah dimintai keterangan terkait penyebab kecelakaan. Untuk kronologisnya, jadi ada kendaraan dua beriringan KC dan Ninja. Setelah di TKP, untuk Ninjanya itu mau menyalip. Setelah menyalip, nyenggol KC. Setelah KC, Ninja itu terpelanting ke kanan jalan. Ternyata dari arah timur ada kendaraan Avanza. Akhirnya jarak terlalu dekat, akhirnya benturan. Untuk korbannya sendiri sementara dilarikan ke Puskesmas Pedotan. Ternyata selang waktu berapa menit untuk korban meninggal dunia. Selain merenggut korban jiwa, kecelakaan ini juga sempat menarik perhatian warga sekitar. Lantaran terjadi seusai warga setempat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sehingga banyak warga yang berusaha mengevakuasi semua korban. Pihak kepolisian pun menghimbau agar pengendara tetap berhati-hati saat berkendara, terutama melengkapi dan mematuhi rambu lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, memasuki musim penghujan, harga komoditi buah jeruk di tingkat petani Banyuwangi terus terkoreksi dalam 2 bulan belakangan ini. Penurunan harga ini juga diperparah dengan membanjirnya jeruk asal Bali serta Medan di pasaran. Kondisi ini membuat petani jeruk terus merugi lantaran harga mengalami penurunan, namun biaya produksi malah meningkat akibat kenaikan harga pupuk. Pemirsa, 2 bulan belakangan ini petani jeruk di Banyuwangi dibuat resah. Pasalnya, harga komoditi jeruk di pasaran terus mengalami penurunan. Masuknya musim penghujan yang mempengaruhi kualitas jeruk milik petani ditenggarai menjadi biang keladi. Mengapa harga jeruk asal Banyuwangi terus mengalami koreksi? Sejak bulan Januari hingga Februari, harga jeruk terus terkoreksi bahkan sempat menyentuh angka Rp3.000 per kilogramnya. Padahal pada akhir bulan lalu, harga jeruk masih cenderung stabil dan petani masih bisa meraup untung di tengah ketidakstabilan harga komoditas lainnya. Kondisi ini semakin diperparah dengan membanjirnya jeruk asal Medan dan Bali di pasaran, di mana saat ini kedua wilayah sentra penghasil jeruk nasional tersebut tengah memasuki musim panen raya. Kondisi ini pun membuat petani tidak bisa berbuat banyak
dan hanya bisa memanen sambil menunggu kenaikan harga. Dian Eko, salah satunya, petani jeruk asal Desa Kebaman, Kecamatan Serono, mengaku jika kondisi ini terus terjadi, usaha pertanian jeruk miliknya terancam gulung tikar. Ia juga tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa pasrah sembari menunggu membaiknya harga jeruk di pasaran. Selain penurunan harga, kelangkaan pupuk yang terus terjadi membuatnya semakin resah. Pasalnya saat ini tanaman jeruk miliknya memasuki masa pemupukan. Selain sulit, jika ada pun harga pupuk yang didapat cenderung mahal. Karena harga pupuk sekarang kan mahal, terus barangnya juga langka. Pengennya pupuk itu ada dan harganya stabil lah. Kalau harganya mahal seperti ini kan meresahkan petani. Harga buah murah, pupuknya mahal kan nggak enak toh. Harga jeruk murah ini mulai kapan setahunya sampean? Setahu saya mulai bulan kemarin, Mas. Sementara itu, menurut salah satu pengepul jeruk, penurunan ini memang biasa terjadi saat musim penghujan datang. Pasalnya, kualitas rasa jeruk Banyuwangi kalah bersaing dengan jeruk Medan dan Bali, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Namun, kenaikan harga diprediksi akan terjadi pada bulan Ramadan maupun jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, karena permintaan jeruk biasanya meningkat pada bulan-bulan tersebut. Dan meningkatnya permintaan bisa ikut mendongkrak harga jeruk Banyuwangi di pasaran. Ya sebabnya ini tergantung pasar karena kan cuaca juga nggak menentu, terus persaingan buah juga banyak. Jadi ya mungkin harga menurun ya bisa tergantung cuaca bisa. Terus ini pembeli juga peminatnya kurang. Kayak jeruk Medan bisa, Bali bisa. Sekarang kan udah mulai keluar lah. Kalau rasanya hampir imbang lah. Harga murah ini kurang lebih ya sebulanan lah. Sebulan sebelumnya harganya? Sebelumnya harganya standar. Berapa 6.000? Ya 6.000, 7.000 gitu. Karena faktor juga bisa, faktor hujan bisa, kayak sekarang juga masa pandemi tuh Mas. Jadi ya mungkin juga itulah. Kalau ini kirim ke Bali Mas. Ke Bali ya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Hotelnya ketara loh. Pemirsa, untuk meningkatkan gema wahyu sholawat dan menyambut bulan Sya'ban, masyarakat Desa Benelan Lor menggelar sholawatan bersama Hadra Az-Zahir dengan menandanya milad ke-3 tahun Majelis Sholawatan Zahir Mania Banyuwangi, serta dirangkai di sore harinya Basar UMKM. Sebagaimana upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Benelan Lor pasca pandemi. Pemirsa, gema sholawat dalam rangka milad ke-3 tahun Majelis Sholawat Zahir Mania Desa Benelan Lor, Kecamatan Kabat menggelar kegiatan bersolawat bersama Majelis Az-Zahir Banyuwangi pada Sabtu malam 5 Maret 2022. Kegiatan yang penuh berkah ini dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi yakni Haji Sugirah, PLT Camat Kabat Bibin Widiatmoko, Kepala Desa sekecamatan Kabat, Penasehat Zahir Mania Habib Abdurrahman Al-Jufri, serta ratusan jamaah Majelis Sholawat Zahir Mania. Sebelum kegiatan Benelan Lor bersolawat dimulai, pada sore harinya digelar Bazar UMKM Desa Benelan Lor yang dibuka oleh PLT Camat Kabat Bibin Widiatmoko. Bazar UMKM digelar dengan tujuan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Benelan Lor di masa pandemi. Kegiatan ini selain dapat mengangkat perekonomian warga sekitar, juga membawa dampak yang sangat luar biasa, menumbuhkan potensi dalam memacu semangat warga desa yang lainnya. Tiba saatnya gema sholawat Az-Zahir yang dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi Haji Sugirah. Ia mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada para undangan maupun kepada para jamaah sholawat Az-Zahir, utamanya kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan menyeimbangkan antara sholawat dengan menggerakkan perekonomian warga sekitar dengan menggelar Bazar UMKM. Hal ini tak lain sebagai upaya bersama dalam menyongsong Banyuwangi Reborn, memulihkan ekonomi serta merajut harmoni melalui sholawat Az-Zahir tersebut.
Sugira berharap dengan digelarnya benelan lor bersolawat ini, rakyat Banyuwangi terbebas dari COVID-19. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang berbahagia, yang pertama perlu saya sampaikan, kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang tak terhingga kepada para habaib, para habib, para kiai, para tokoh agama, dan juga pada adik-adik semua yang telah bersolawat pada hari ini, karena ini semua salah satu komponen yang membuat ketentraman di Kabupaten Banyuwangi, karena solawat adalah sangat mustajabah untuk memberikan keselamatan bagi umat, khususnya di Benelan Lor Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Ketua Panitia Benelan Lor Bersolawat Slamet Rahmat menyampaikan, bertepatan dengan harlah ketiga Majelis Solawat Zahir Mania Banyuwangi yang bertempat di Desa Benelan Lor ini, masyarakat bekerja sama dengan Ranting NU beserta pemerintah Desa Benelan Lor yang dirangkai dengan Bazar UMKM. Bazar ini merupakan bentuk kerjasama Ranting NU dengan pemerintah desa, sebagaimana bentuk meningkatkan perekonomian warga pasca pandemi. Alhamdulillah pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2022, kami dari Panitia Penyelenggara Benelan Lor Bersolawat mengadakan kegiatan bersolawat bersama Majelis Az-Zahir Banyuwangi. Kebetulan tanggal 5 Maret ini merupakan hari ulang tahun Majelis Solawat Zahir Mania Banyuwangi yang ke-3 tahun. Kita cover, kita kerjasama dengan NU, dengan Pemdes, dan Alhamdulillah tadi sore sudah kita start, dibuka oleh Bapak Camat secara resmi, dibuka dengan kegiatan Bazar UMKM. Untuk Bazar ini sendiri, kegiatan Bazar merupakan bentuk kerjasama kami, NU Benelan Lor dengan Pemdes, dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Benelan Lor pasca pandemi. Alhamdulillah tadi sudah dibuka secara resmi oleh Bapak Camat jam 3 sore. Lanjut sampai malam hari ini kegiatannya Majelis Solawat Zahir Mania Banyuwangi dalam rangka Milad Az-Zahir yang ke-3 tahun. Selain bersolawat, kegiatannya full solawat. Nanti untuk acara pada malam hari ini memang bentuknya full kegiatan bersolawat, karena kebetulan majelisnya Zahir Banyuwangi ini kebetulan ketepatan milad yang ke-3 tahun. Harapan kami karena hari ini ketepatan 1 Sya'ban, kita kemarin Rojab sudah kita lewati, di mana Rojab ini merupakan kita dianjurkan untuk banyak-banyak istighfar. Alhamdulillah kita menyambut bulan Sya'ban ini, di mana Sya'ban ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu kami Panitia Penyelenggara Benelan Bersolawat menyambut Sya'ban ini dengan acara Benelan Lor Bersolawat dalam rangka Milad Zahir Mania Banyuwangi yang ke-3 tahun. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, setelah 2 hari dinyatakan hilang, 1 dari 2 pemancing di Banyuwangi yang terjatuh ke laut dari atas tebing akhirnya ditemukan meninggal dunia pada Senin siang. Jasad korban ditemukan di tengah laut oleh nelayan sekitar 2,5 km dari lokasi tempat korban memancing. Pemirsa, peristiwa yang satu ini hendaknya menjadi peringatan bagi warga yang memiliki hobi memancing agar tak memilih jalur ekstrim saat memancing ikan. Seperti yang terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur ini, 2 warga dinyatakan hilang saat memancing di kawasan tebing kawasan Pantai Sukomade, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, sejak Sabtu lalu. 2 korban bernama Dani Sulistiawan 34 tahun dan Rudi 24 tahun hilang diduga setelah terjatuh dari atas tebing karena dihantam gelombang tinggi. 2 hari dilakukannya pencarian melalui jalur darat, akhirnya 1 korban bernama Dani Sulistiawan, warga Kecamatan Tegal Sari, Banyuwangi, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Senin siang. Tubuh korban ditemukan oleh nelayan setempat mengambang di tengah laut sekitar 2,5 km dari lokasi tebing tempat korban memancing. Setelah dievakuasi melalui jalur laut menggunakan perahu nelayan, korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat guna proses identifikasi jenazah. Keluarga korban yang sudah menunggu di rumah sakit membenarkan bahwa korban merupakan anggota keluarganya yang beberapa hari terakhir ini sedang dicari. Lantaran menolak dilakukannya otopsi mayat, jenazah pria ini langsung dibawa ke rumah duka di Kecamatan Tegal Sari untuk dikebumikan.
memang benar. Jadi kemarin kita mendapatkan laporan bahwasanya terjadi laka yang membahayakan jiwa manusia, terutama di air. 2 pemancing yang ada di Sukomade, Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran. Tadi malam kita bergerak merangkak dari markas kita menuju ke lokasi dan nyampe di lokasi jam 3 pagi. Kita istirahat sejenak sambil briefing serta menyiapkan alat-alat yang akan kita gunakan. Tepat di jam 5 pagi kita mulai bergerak. Pergerakan hari ini dengan 2 cara, yaitu dengan penyisiran dari laut dan juga penyisiran dari darat. Di jam 08.30 kami melihat adanya sesuatu di laut, dan setelah kita hampiri ternyata itu adalah korban. Akhirnya kita evakuasi korban tersebut di jarak ketemu yaitu 2,5 km dari tempat kejadian arah barat, tepatnya di Pantai Dadung. Kita evakuasi korban, langsung kita arahkan ke Pantai Rajekwesi untuk dievakuasi ke titik aman. Di sana sudah ditunggu keluarga dan dinyatakan benar bahwasannya itu adalah salah satu dari korban pemancing tersebut atas nama Dani Sulistiawan, umur 39, dengan alamat Tegal Sari. Lantaran terkendala cuaca buruk gelombang tinggi, proses pencarian dihentikan sementara pada Senin sore. Penyisiran di perairan maupun di darat akan dilanjutkan kembali oleh tim SAR gabungan pada Selasa pagi untuk mencari keberadaan pemancing lainnya bernama Rudi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, tim liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, tim reaksi cepat perlindungan perempuan dan anak atau TRC PPA mendatangi anak berkebutuhan khusus di Desa Balak, Kecamatan Songgon. Kedatangan TRC PPA ini selain memberikan bantuan berupa sembako, juga hendak memberikan pendampingan terhadap anak berkebutuhan khusus tersebut, guna mendapatkan kemudahan pelayanan kesehatan. Pemirsa, tim reaksi cepat perlindungan perempuan dan anak atau TRC PPA bersama Forum Rogo Jambi Bersatu atau FRB dan Forum Komunikasi Wartawan Mahkota beserta pencerahan anak negeri Pecari mendatangi seorang anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Kali ini sejumlah anggota TRC PPA yang getol memperhatikan dan mendampingi kebutuhan dalam urusan perempuan dan anak ini datang ke rumah Faisal, 14 tahun, warga Desa Balak, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, guna menyalurkan bantuan. Dengan membawa sejumlah barang sembako dan kebutuhan lain di Desa Balak, Kecamatan Songgon, TRC PPA ditemui langsung oleh Faisal yang sedang berbaring didampingi Nani ibunya. Perlu diketahui, Faisal putra tunggal pasangan Holidi dan Nanik ini mengalami kondisi berkebutuhan khusus sejak lahir. Selama hidupnya hanya bisa berbaring di tempat tidurnya. Orang tuanya yang bekerja sebagai buruh harian sudah berupaya melakukan pengobatan agar anak satu-satunya ini bisa lebih baik. Namun, semua harapan baiknya tersebut belum bisa terwujud lantaran memang tidak memiliki biaya cukup. Ferry Kurniawan selaku pemerhati perempuan dan anak dalam wadah TRC PPA ini menjelaskan, kedatangannya ke rumah Faisal tidak lain semata hanya untuk berbagi, meski diakui bantuannya tidak seberapa. Namun harapannya, ada banyak pihak ataupun pemerintah dalam hal ini, dari mulai pemerintah desa, kecamatan ataupun kabupaten mulai dinas terkait, responsif dan memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi, serta hadir memberikan bantuan secara berkelanjutan. Ferry juga menambahkan, bentuk bantuan dari pemerintah memang pernah ada kepada Faisal, namun hanya 1-2 kali. Ferry berharap pemerintah memberikan bantuan secara berkelanjutan, terutama dalam soal kesehatannya. Sebab saat ini, dari evaluasi TRC PPA terhadap Faisal, bantuan berobat atau rujukan ke rumah sakit sangat sulit didapatkan.
tim Tirasi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak ini hadir karena informasi dari teman-teman FRB dan Mahkota juga. Jadi kita bersama di sini, kita disupport dengan donatur yang tidak bisa disebutkan namanya karena tidak mau disebutkan namanya. Kita hadir untuk memenuhi kebutuhan sementara di adik kita yang bernama Faisal. Jadi harapannya pemerintah dari level bawah, desa, kecamatan maupun pemerintah daerah itu bisa memberikan bantuan berkelanjutan. Jadi tidak hanya satu kali saja memberikan bantuan, dalam hal ini bisa berkelanjutan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk hal kesehatannya adik ini kita perlu harus perhatikan. Jadi dinas kesehatan juga harus turun ke sini. Ini karena kesehatan adiknya ini kita juga harus diperhatikan juga seperti itu. Harapannya kita semua, khususnya tim Tirasi Cepat Perlindungan dan Anak maupun teman-teman pergerakan yang lain berharap pemerintah daerah segera turun ke lapangan. Jadi baik memerintahkan kepada bawahannya maupun turun tangan langsung ke bawah seperti itu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga, beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.